Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mendengar kata-kata Long Hao Shen, Crocell mengangkat alisnya, dan bertentangan dengan harapannya, kemudian ia tersenyum. Kesatria muda dari tingkat ke-8, kamu mencoba untuk menantang lawan perkasa dari tingkat ke-9. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, bahwa aku tidak bisa mendapatkan bantuan pilar Dewa Iblis aku di sini kan. Meski begitu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi lawan aku? Kamu hanya memiliki dua pilihan, melayani aku atau mati, ucap Crocell. Setelah mengatakan itu, Crocell mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, dan ujung pedangnya yang hitam pekat diluncurkan ke arah Long Hao Shen. Bila ini tidak bergerak dengan sangat cepat, tetapi saat itu terjadi, Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah telah dikunci oleh Crocell dan tidak bisa menghindari pukulan itu, dan tidak peduli ke arah mana dia berusaha menghindar. Mata Crocell sudah membiru. Dewa Iblis Crocell jelas tidak hanya banyak berbicara, di saat pertempuran, teknik visi jelasnya memiliki kegunaan penting. Itu mampu menciptakan peluang yang menentukan ketika melawan musuh, serta memprediksi langkah selanjutnya. Di bawah kondisi itu, serangannya tidak diragukan lagi sangat efektif. Tak satu pun dari 72 Dewa Iblis adalah karakter yang sederhana, baik dalam kekuatan ataupun kecerdasan. Serangan Crocell ditujukan untuk mengintimidasi serta menyelidik. Dia jelas-jelas tidak sama dengan tingkat budidaya Long Hao Shen. Long Hao Shen mundur sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba menelusuri lengkungan sambil memegang perisai siput ilahi dari matahari dan bulan dengan kedua tangannya. Bing! Suara dengungan menyebar di seluruh lantai pertama Tower of Eternity. Kedua kaki Long Hao Shen meluncur mundur, dan hanya berhenti di tepi menara. Saat Divine Snail Shield menyebarkan kilau cahaya oranye yang kuat, tubuh Long Hao Shen menyala dalam cahaya karena lingkungannya bergetar terus-menerus di bawah kilatan warna yang berbeda. Setelah menanggung serangan ini, wajah Long Hao Shen tercengang. Memang benar, ia merasakan bahwa energi spiritual internal Crocell tampaknya berada di atas 100.000, itu jelas tidak berada di peringkat kedua dari tingkat ke-9. Tetapi bahkan pada tingkat kultivasi seperti itu, mengandalkan obstruksi ilahi, ternyata benar-benar tidak mencukupi. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya pembalasan cerah, atau kemampuan yang terbentuk bersamaan dengan obstruksi ilahi untuk memantulkan beberapa kerusakan kembali ke musuhnya, tetapi cahaya rantai jiwa pengikat juga menyebar. Dengan kata lain, dia terluka. Meskipun lukanya tidak dalam, serta pertahanan Divine Snail Shield dan kerusakan berbagi dengan yang lain, dia masih mengalami beberapa luka ringan. Dari sini dapat dilihat dominasi dari kekuatan Crocell. Hanya sedikit terhempas mundur, kamu berani menunjukkan penghinaan seperti itu, ucap Crocell. Crocell tidak berhenti di situ. Setelah serangan pertama dilepaskan dengan lancar, pedang panjangnya kembali menebas Hao Shen dengan menggambar kecemerlangan hitam pekat ke langit, dan mengarah lurus ke arah Long Hao Shen seperti sambaran guntur. Tepi pedangnya itu, tampaknya menggunakan kemampuan yang mirip dengan dataran tinggi spiritual, dan Long Hao Shen ditentukan langsung dari pukulan pertamanya. Apa yang sama sekali tidak diketahuinya adalah, bahwa dalam jajaran iblis, setiap dewa iblis tanpa klannya tentu saja memiliki kekuatan yang kurang berpengaruh, tetapi Kaisar Dewa Iblis memberi semangat kepada mereka, dan sering memberi mereka prioritas untuk beberapa peralatan yang kuat. Oleh karena itu, masing-masing dewa iblis memiliki kekuatan bertarung praktis yang relatif lebih baik. Dan meskipun kekuatan Dewa Iblis visi jelas Crocell berada di peringkat yang agak rendah di antara para Dewa Iblis secara individu, ia tidak mungkin mendapatkan kursi ke-49 tanpa kekuatan yang cukup. Dia adalah pusat kekuatan besar nyata dari tingkat ke-9, dan selanjutnya ia juga memiliki teknik visi jelas. Jika budidayanya mencapai titik untuk dapat melepaskan domainnya sendiri, mungkin dia bisa berada di peringkat antara 36. Dalam penyelidikannya ini, Long Hao Shen segera menderita kerugian. Namun sebagai dewa pilihan, ia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya terus-menerus menderita kerugian. Melihat serangan kedua musuh tiba, sosok Long Hao Shen anehnya menghilang tanpa peringatan atau jejak. Bang! Serangan Crocell mendarat langsung di Tower of Eternity dan menyebabkan serangkaian desas-desus, dan dia tidak bisa menahan diri.
Bahkan dengan teknik visi jelasnya, dia benar-benar tidak bisa mengetahui bagaimana caranya Long Haoshen bisa pergi. Long Haoshen jelas tidak mungkin bisa berteleportasi kembali ke Seng Modalu. Diperlukan waktu penyesuaian sebelum melakukan teleportasi kembali, dan selain itu, ia benar-benar tidak bisa meninggalkan Crocel sendirian di sini. Kalau tidak, jika dia menjelajahi dan mencari tahu tentang rahasia mendalam menara keabadian, dan mengelola untuk mendapatkan sesuatu, segalanya bisa menjadi sangat menyakitkan. Dalam sekejap cahaya, Long Haoshen muncul kembali di lokasi sebelumnya, dan kali ini, Hao Iwei berkepala 5 seukuran bukit ada di sampingnya. Di luar dari teleportasi ke Tower of Eternity, Long Haoshen juga memiliki kontrak darahnya dengan Hao Iwei. Dalam pertempuran melawan Crocel di dalam Tower of Eternity, ketergantungan terbesar Long Haoshen adalah kemungkinannya untuk menunjukkan kemampuan penuhnya tanpa kekhawatiran. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh Crocel, yang terakhir masih tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari Tower of Eternity. Meraung, 5 kepala Hao Iwei saling menggeram, dan niat ungu tua keluar darinya, lalu menyelubungi tubuh Crocel di seberangnya. Segera, Dewa Iblis dari visi jelas yang sebelumnya bangga, kini tampak kehilangan wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi monster, dan itu sudah penuh dengan kejutan. Kamu, ucap Crocel. Segera, dia menjadi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Long Haoshen jelas mengerti, bahwa lawannya telah mengenali identitasnya. Memulihkan perisai siput ilahi, dia mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan segera membiarkan cahaya keemasan keluar darinya, peri Yating dengan lembut muncul di depannya, dan di tangannya terangkat 2 pedang yang berat. Tuan, ucap peri Yating membungkuk sedikit, yang memegang 2 pedang yang berat di depan Long Haoshen. Long Haoshen mengambil Arya dari Dewi Cahaya dan kemudian Blue Rain Hibiscus of Light. Segera, sikapnya membuat perubahan yang menghancurkan bumi, karena niat pedang yang kuat meledak darinya tanpa tersisa. Auranya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu manusia itu, ucap Crocel dengan terkejut. Crocel menstabilkan posturnya setelah mundur 10 meter. Dia dengan gigi menatap Hao Iwei, dan meledak dengan amarah yang besar. Segera, ia menjadi benar-benar tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang berharga. Para Dewa Iblis berhasil satu sama lain selama beberapa generasi, tetapi tidak semua ingatan dilewatkan di antara mereka. Semakin kuat Dewa Iblis, semakin banyak kenangan masa lalu yang dia warisi. Begitulah cara Kaisar Iblis Dewa dapat segera menyebutkan nama lain Hao Iwei, tetapi Dewa Iblis visi jelas Crocel yang berperingkat cukup tinggi ini tidak dapat langsung mengatakannya. Tapi nalurinya yang terukir masih ada. Meskipun dia tidak bisa mengatakan identitas Hao Iwei, dia memiliki perasaan yang dalam dan mengancam yang muncul, di samping rasa takut yang sangat besar. Terakhir kali ketika Long Haoshen mengalahkan Goblin Demon God Seer, dia segera membuat Hao Iwei berubah menjadi baju besi dan bergabung dengan Golden Foundation Armor-nya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengamati dan terus mengamati perubahan Hao Iwei. Dia hanya merasakan bahwa Hao Iwei telah jauh lebih kuat, sementara memberikan pandangan lain, tinggi badan Hao Iwei sudah melampaui 15 meter, dan auranya menjadi lebih besar. Samar-samar, sikap unik yang mengesankan keluar darinya. Berdasarkan pengertian Long Haoshen, Hao Iwei saat ini belum menembus tingkat ke-9, dan itu tidak membuatnya lebih rendah dari Haoshen, kira-kira mencapai puncak tingkat ke-7. Tapi auranya yang di puncak tingkat ke-7 ini, sebenarnya bisa menanamkan rasa takut seperti itu ke pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 seperti Dewa Iblis visi jelas Crocel. Kenapa bisa begitu? Pikir Long Haoshen. Long Haoshen mencoba bertanya kepada Hao Iwei berkali-kali tentang masalah ini di masa lalu, tetapi yang terakhir menghindari pertanyaan ini setiap kali, kadang-kadang ia dapat dengan jelas melihatnya telah kehilangan, seolah-olah tidak dapat mengingatnya sendiri. Lebih jauh lagi, pada saat ia mengikuti Long Haoshen, ia hanya memiliki 1 kepala, dan mendapatkan yang kedua dengan bantuan dari darah Haoshen. Bagaimana mungkin Hao Iwei sekecil itu tahu banyak hal? Dalam tebakan Long Haoshen, ancaman nyata terhadap iblis-iblis itu kemungkinan besar adalah leluhur Hao Iwei. Dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari dunianya sendiri. Dengan kata lain, spesies Hao Iwei sangat kuat, dan dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Itu adalah penilaian Long Haoshen, karena itu, wajar jika Hao Iwei tidak tahu tentang keadaannya sendiri.
Hao Iwei sekarang memiliki 5 kepala elemen yang berbeda, yaitu cahaya, api, angin, air, dan racun. Dari 5 kepalanya, Little Light adalah yang utama, yang di sekitarnya adalah Little Flame dan Little Wind, dan yang terluar adalah Little Blue dan Little Purple. Kelima kepala memandang Crocell dengan tatapan dingin, dan samar-samar mengeluarkan aura kebencian. Sama seperti iblis yang tampak ketakutan ketika berlari ke Hao Iwei menunjukkan kebencian yang kuat di depan para dewa iblis. Mungkinkah mereka memiliki permusuhan darah bawaan? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak mengerti hal ini sedikit pun, lagi pula, Hao Iwei bukan makhluk dari dimensi ini. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan kebencian seperti itu kepada para dewa iblis? Bisa diperkirakan kompatibilitas yang buruk terukir dalam gennya. Di lehernya yang tebal, Hao Iwei memiliki area lain yang menonjol. Tonjolan ini sangat besar, dan menurut pengetahuan Long Hao Shen, satu yang mencapai titik ini bisa pecah kapan saja, yang diikuti oleh evolusi lain darinya. Mungkin itu akan melahirkan kepala ke-6. Hao Iwei mengeluarkan raungan rendah lainnya, dan mengeluarkan niat bertarung yang lebat. Dia berusaha untuk bertarung dan ingin langsung menyerang Crocell. Tentu saja, Long Hao Shen tidak membiarkannya melakukan itu, karena bagaimanapun juga, Hao Iwei masih berada di puncak tingkat ke-7. Jika serangan musuh menimbulkan kerusakan besar pada dirinya, Hao Shen akan sangat menyesalinya. Setelah komunikasi singkat yang terikat oleh jiwa mereka, Long Hao Shen melambung tinggi, dan meninggalkan Hao Iwei kembali. Peri Yating masih tetap di area yang sama, dan mulai melantunkan mantranya. Long Hao Shen tidak memanggil Star King di sini. Menara keabadian dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, dan dia tidak mau membiarkannya memengaruhi dirinya. Akan tetapi, apakah Long Hao Shen benar-benar tidak memiliki kekuatan selain Hao Iwei dan Peri Yating yang dia miliki? Tentu saja tidak, meskipun tidak mau menggunakan kekuatan ini, ia datang untuk memiliki rasa takut setelah Crocell menunjukkan kekuatannya pada saat sebelumnya. Karenanya, dia tidak berani menunjukkan keberatan. 4 sinar cahaya menyala berturut-turut di dada Long Hao Shen dan melesat keluar. Sinar biru dan kuning mendarat di punggungnya, sedangkan yang merah dan hijau menutupi kedua sisinya. Aura yang membubung langsung keluar dari mereka. Ini adalah 4 penjaga suci yang kuat, mereka adalah penjaga ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Karena Long Hao Shen tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam di Tower of Eternity, 4 penjaga suci tidak mengalami evolusi apapun, dan masih mempertahankan kultivasinya pada tingkat ke-7. Tetapi bantuan dari 4 penjaga berkekuatan besar, terutama dengan keahlian pribadi mereka, itu telah memberi Long Hao Shen bantuan yang cukup besar. Apakah ini dianggap bersekongkol? Long Hao Shen tiba-tiba memikirkan pikiran aneh ini. Hao Iwei, Yating, 4 pengawal suci, dan Long Hao Shen sendiri. Itulah keseluruhan kekuatan yang dimilikinya. Dalam dirinya sendiri, ini sudah dekat dengan anggota biasa yang menyusun pasukan pemburu iblis kelas raja, dan yang sangat kuat pada saat itu. Crocell berangsur-angsur tenang dari keadaan terornya, dan pada akhirnya merasakan ancaman bagi hidupnya. Long Hao Shen tidak menakutkan, keempat penjaga suci bahkan tidak melihat, tetapi penampilan Hao Iwei membuatnya kehilangan akal. Kabut emas tipis naik di sekelilingnya, dan langsung menyimpan kekuatan. Kilauan oranye dari Golden Foundation Armor segera naik, dan di tangan Long Hao Shen, pedang Arya dari Dewi Cahaya dan pedang Ge Blue Rain Hibiscus of Light memproyeksikan kecemerlangan mereka masing-masing. Dengan dukungan dari Golden Foundation Armor, Long Hao Shen memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak ada upaya untuk membuka segel pada Arya dari Dewi Cahaya. Pada saat yang sama, Blue Rain Hibiscus of Light mengeluarkan kecemerlangannya yang biru kehijauan sebagai perlengkapan tingkat epik. Warna oranye dan biru kehijauan tidak selaras secara sempurna, tetapi membawa tampilan yang sangat mempesona bersama warna emas yang dirilis dari tubuh Long Hao Shen. Mata 5 kepala besar Hao Iwei dipenuhi dengan fluktuasi tipis dari niat ungu, ketika 9 garis ungu di atas kepala Hao Shen mulai menyala. Kaki depan kanan Hao Iwei condong ke sisi kanan, dan kemudian mengeluarkan ledakan keras saat mendarat di tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di sini seperti batu besar, serta 5 kepalanya yang besar, dan 5 sinar warna yang berbeda terus naik. Lebih mengerikannya lagi mereka tidak hanya fokus pada serangan. Dari Little Light, Radiant World langsung digunakan pada Long Hao Shen.
Kepala-kepala lainnya tampak sedang mempersiapkan sihir lain, ketika keempat kepala lainnya bergetar ringan. Crocell menjadi dewa iblis dari Clear Vision, dan bahkan jika dia bahkan lebih takut dari itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, ia akan menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, Crocell berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir biru tua. Mengepakkan 6 sayap di punggungnya, dia langsung pergi ke Long Hao Shen. Tentu saja, Crocell dapat mengatakan bahwa Hao Shen adalah inti dari musuh-musuh ini. Selama dia bisa dibunuh, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku untuk Hao Iwei, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. Dua proyeksi pisau diluncurkan bukan ke arah Long Hao Shen, tetapi pada penjaga suci ke-12 dan ke-10. Kemampuan mengunci Dewa Iblis Visi jelas hampir tidak dapat dihindari oleh keduanya. Crocell bahkan tidak menatap mata mereka. Sinar biru gelap sedingin es meledak dari matanya, dan langsung diluncurkan ke arah mata Long Hao Shen. Serangan mental. Menjadi Dewa Iblis dari tipe psikis, sihir mental adalah bidang keahlian Crocell. Dan ketika kultivasinya mencapai tingkat ke-9, kejutan mental yang diluncurkan olehnya kadang-kadang bahkan bisa meledakkan kepala musuh. Long Hao Shen tidak berusaha menghindar. Aspek paling menakutkan dari Crocell adalah kemampuannya untuk mendaratkan semua serangannya dengan mengandalkan daya tarik dari Clear Vision, dan tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Kepala Hao Iwei meraung serentak, dan semua matanya berwarna ungu pekat. Pada saat itu, Hao Iwei dan Long Hao Shen tampaknya hampir bergabung sebagai satu kesatuan. Saat cahaya ungu di mata Hao Iwei menyala, kedua mata Long Hao Shen juga berubah warna menjadi keunguan. Keempat penjaga suci segera menanggapi dua bilah Crocell. Dibiarkan tanpa cara untuk melakukan manuver untuk menghindari, empat penjaga suci telah sangat ditekan. Namun meski begitu, mereka memiliki kemampuan sendiri. Dua sinar biru es keluar dari tongkat ke-11, dan mendarat di dua proyeksi pedang hitam. Proyeksi yang seperti dataran tinggi spiritual itu, dengan jelas dihentikan oleh sihir yang begitu sederhana, tetapi sedikit menunda kedatangan mereka. Tepat pada saat itu, dua dinding tanah tebal muncul di depan penjaga ke-12 dan ke-10. Lebih hebatnya lagi, penampilannya diikuti oleh perubahan besar. Dalam sekejap mata, itu berubah dari dinding bumi ke bola bumi, dan setidaknya 3 kali lebih tebal dari dinding yang dulu. Sementara itu, penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur dengan sangat cepat. Pengawal suci ke-10 pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kecepatan adalah bidang keahlian terbesarnya, jadi, meskipun serangan musuh tidak dapat dihindari, setidaknya dia bisa memperpanjang waktu sebelum tabrakan dengan cara meningkatkan jarak mereka. Di sisi lain, pengawal suci ke-12 menghantam pedangnya di tanah untuk mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi. Bang-bang, kedua bola bumi dihancurkan pada saat yang sama, tetapi kali ini, penguasaan besar pengawal suci ke-9 menjadi sepenuhnya terlihat. Berubah menjadi bola satu demi satu, mereka memblokir cara serangan Dewa Iblis Visi jelas Crocell. Ketika energi spiritual dataran tinggi itu mencapai dua penjaga suci, akhirnya dihentikan oleh dua dinding es yang besar dan tebal. Mengandalkan kontrol sihir mereka yang hebat, penjaga ke-9 dan ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu dua penjaga lainnya untuk menghentikan serangan ini. Namun meski begitu, ketika ke-10 dan ke-12 menghentikan sisa energi serangan, itu masih mengguncang seluruh Tower of Eternity hingga ke tepinya. Dari sini dapat dilihat, seberapa kuat Dewa Iblis Visi Clear Crocell ini. Pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 ini, itu benar-benar hal yang mengerikan bagi lawan dari tingkat yang lebih rendah. Namun, Crocell justru menderita kerugian. Serangan kejut mental yang ia luncurkan dari matanya, sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata keunguan Long Hao Shen. Seolah-olah perisai telah didirikan di luar mata Long Hao Shen, dan berhenti dengan paksa. Sementara itu, Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan-lahan melanda. Serangan dari Long Hao Shen ini sangat lambat. Niat pedang yang terakumulasi dan dirilis pada ujung bilahnya, itu menghilang secara bertahap, ketika kecemerlangan oranye diambil dan dikirim keluar dari ujungnya, dan samar-samar melepaskan cahaya keemasan warna-warni. Memang benar, di bawah efek dari dataran tinggi spiritual Long Hao Shen dan niat pedangnya, Arya dari Dewi Cahaya mencapai kondisinya yang mendekati tahap alat ilahi.
Ini jelas bukan hanya karena peningkatan budidayanya, tetapi yang lebih penting berkat manfaat yang dibawa oleh meteor yang jatuh untuk memelihara dua pedang berat. Peri Yating setelah menyatu dengan Sein Spiritual Stove, dia memiliki kekuatan pengasuhan terbaik. Dia mengintegrasikan meteor yang jatuh ke dalam dua pedang melalui Sein Spiritual Stove, lalu meningkatkan kualitas mereka selama ini, meskipun upgrade itu masih belum selesai. Seiring dengan meningkatnya kualitas pedang, meteor yang jatuh semakin banyak digunakan sehingga pengasuhan tidak dapat dipertahankan lebih lama. Namun ini adalah sesuatu yang Peri Yating belum punya waktu untuk memberitahu Hao Shen tentang hal itu, tetapi meskipun begitu, kedua pedang ini dengan mudah mencapai tingkat epik, terutama pedang Blue Rain Hibiscus of Light, yang dulunya hanya mencapai tempat sebelum itu. Saat ia menggunakan kedua bilahnya sebagai penopang sementara untuk bergegas ke depan, sambil mengeluarkan suara yang jernih dan jelas, Crocel benar-benar tidak berani menerima serangan dari Long Hao Shen ini dengan tubuhnya. Tepat pada saat ini, gambar malaikat bersayap 6 muncul di belakang Long Hao Shen, dan kemudian menempel erat di punggungnya. Segera, itu dengan tajam meningkatkan kecemerlangan yang dilepaskan oleh kedua pedangnya, sementara kekuatan mental Long Hao Shen menjadi tidak dapat membatasi niat pedang yang menakutkan, yang sudah terakumulasi di dalam pedang. Ini adalah mantra cahaya dari tingkat ke-8, yang berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Peri Yating, dan juga Blazing Angel Kiss. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar, itu jelas berada di antara mantra elemen cahaya terbaik dari tingkat ke-8. Ini memungkinkan kecepatan pengumpulan esensi cahaya Long Hao Shen yang sangat meningkat, sambil mengubah semua energi spiritualnya menjadi kondisi dataran tinggi spiritual selama 30 detik. Dengan kata lain, kemampuan Blazing Angel Kiss secara langsung, itu telah mengubah Long Hao Shen menjadi pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 selama 30 detik. Peningkatannya itu sebanding dengan Star Domain-nya milik Star King, dengan satu-satunya perbedaan adalah, bahwa Star Domain bisa bertahan lama. Bang! Dalam bentrokan satu pedang versus pedang ganda, Long Hao Shen terhuyung 3 langkah ke belakang, dan kuda-kuda dari pengisian Demon God of Clear Vision dihentikan secara paksa. Serangan pedang Long Hao Shen dihentikan, tetapi niat pedang yang luar biasa terus menyembur keluar dari tubuhnya dengan panik, sampai-sampai Crocel bahkan tidak mampu membuat rantai serangan berikutnya, karena reaksi dingin yang gemetar dari seluruh tubuhnya. Tetap saja, pedang di tangan Crocel memiliki akumulasi energi dataran tinggi spiritual yang sangat mengerikan. Didorong ke belakang, Long Hao Shen juga tidak dapat menindaklanjuti serangannya. Tetapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, dia berhasil menghentikan serbuan Crocel secara langsung. Saat pertempuran baru saja dimulai sekarang, 4 kepala Hao Iwe menyemburkan 4 mantra sihir dan menyerang Crocel. Little Flame telah menyemprotkan naga api, yang mengarah langsung ke tubuh Crocel, dan Little Green melepaskan bila angin yang membentuk badai, dan menyelimuti api untuk membentuk perpaduan angin dan api. Little Blue dan Little Purple juga menyelesaikan sepasang mantra kombinatorial. Tombak ungu kebiruan mengangkat dirinya di udara tanpa suara. Karena lingkungan Crocel tertutup oleh angin dan api, sinar ungu kebiruan ini melesat tanpa suara, dan mengarah langsung ke bagian atas kepala Crocel. Mendapatkan tenaga cadangan dari Hao Iwe, Long Hao Shen menyilangkan pedangnya di depannya. Kekuatan seluruh tubuhnya dicurahkan ke dalam pedang beratnya, saat energi spiritual mereka mencapai puncaknya. Segera, pedang yang berat itu bergetar dengan ringan, dan membuat cahaya semakin bersinar. Cahaya mereka yang kaya dan kuat itu meningkat, ketika ujung pedang berangsur-angsur menyurut. Long Hao Shen hanya dengan kuat menahan niat pedangnya dari dorongan ciuman Blazing Angel agar tidak kembali ke dalam pedangnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.